Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di 1 Samuel pasal yang ke-25. Ini merupakan kisah tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Nabal adalah seorang pengusaha, seorang peternak yang cukup besar, punya istri yang bernama Abigail. Dan Nabal ini dikenal sebagai orang yang keras kepala, dikenal sebagai orang yang berangasan, dikenal sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan disebutkan bahwa namanya Nabal dan bebalah sikap daripada orang ini. Dan kisah ini dimulai dari ketika Daud dan orang-orangnya bersikap baik kepada Nabal. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan keamanan bagi gembala-gembala Nabal. Semenjak Daud berada di wilayahnya Nabal, maka Nabal tidak kekurangan hal yang baik karena dijaga oleh Daud. Dan giliran ketika momen pengguntingan bulu domba, Daud bermaksud untuk minta bagiannya, minta sesuatu yang selama ini dia telah lakukan. Dalam budaya pada waktu itu, mungkin kalau sudah memberikan keamanan, maka dia berhak untuk mendapat bagian ketika hari raya pengguntingan bulu domba. Tetapi yang terjadi adalah Nabal tidak memberikan bagian itu kepada Daud. Bahkan Nabal dengan entengnya berkata seperti ini, ayat ke-11, "Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Dengan kata lain, Nabal berusaha mengingkari apa yang sudah dilakukan Daud kepadanya. Daud merasa diperlakukan dengan tidak adil, dan ini membuat Daud emosi. Ini membuat Daud marah besar. Maka dia langsung berkata kepada orang-orangnya, ayat yang ke-13, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Jadi Daud menyuruh orang-orangnya menghunus pedang untuk membantai Nabal dengan seisi keluarga, ternaknya, dan seterusnya. Ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, di titik ini kita melihat bahwa Daud pun sekalipun orang yang diurapi oleh Tuhan, Daud pun sekalipun orang yang kita lihat cukup rohani, ternyata dia juga bisa terpancing untuk emosi ketika diperlakukan dengan tidak adil. Dan Ibu Bapak Saudara semuanya, ayat yang ke-22, Daud sendiri berkata seperti ini. Ayat 21 lebih dulu, Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun daripada yang ada padanya." Ibu Bapak Saudara semuanya, Daud merasa dia melakukan hal yang baik, tetapi dia dibalas dengan kejahatan. Makanya Daud sudah punya niat tidak ditinggalkan satu hal pun daripada apa yang dimiliki oleh Nabal. Daud berusaha mencari keadilannya sendiri. Daud berusaha membela dirinya sendiri. Terlebih jelas lagi ketika kisah selanjutnya bergulir, yang mana Abigail mengetahui bahwa Daud hendak membunuh Nabal dan seisi rumahnya, maka Abigail mendahuluinya. Dengan cara apa? Mendatangi Daud dan sujud menyembah kepada Daud, minta belas kasihannya. Sehingga kalau kita membaca ayat yang ke-32 dikatakan seperti ini, "Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini," perhatikan, "menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan."
Daud akhirnya mengakui bahwa awalnya dia hendak bertindak sendiri mencari keadilan, dan itu hal yang salah. Bersyukur Tuhan mengirim Abigail untuk mengingatkan Daud. Nabal memang bebal, Nabal memang jahat, Nabal memang memperlakukan Daud dengan tidak adil, tapi itu bukan alasan bagi Daud untuk mencari dan bertindak sendiri mencari keadilan. Ibu, bapak, saudara semuanya, dalam hidup ini seringkali kita diperlakukan dengan tidak adil. Kita melakukan hal yang baik, tetapi mendapat balasan hal yang jahat. Kita menolong seseorang, bukannya orang yang kita tolong itu berterima kasih. Orang yang kita tolong justru menjadi batu sandungan bagi kita. Orang yang kita tolong justru berbalik melawan kita. Kita merasa dicurangi, kita merasa dikhianati, kita merasa diperlakukan dengan tidak adil. Namun belajar dari firman Tuhan hari ini, janganlah kita berusaha mencari keadilan dengan cara kita sendiri. Bukankah kita mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil? Ketika kita berusaha mencari keadilan dengan cara kita sendiri, itu menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu adil. Dia hakim yang adil bagi kita. Karena kita menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Karena kita mencari keadilan dengan cara kita sendiri. Dan sesungguhnya ketika kita tidak bertindak mencari keadilan kita sendiri, itu artinya kita percaya bahwa Bapa kita, Tuhan kita, Tuhan yang adil. Orang yang melakukan kejahatan akan mendapat ganjaran kejahatan, dan orang yang melakukan kebaikan mendapat ganjaran kebaikan. Dan bukankah ayat-ayat yang seterusnya mencatat daripada Tuhan menyatakan keadilannya bagi Daud? Tuhan menyatakan keadilannya bagi Nabal. Ibu, bapak, saudara semuanya, kita belajar di sini jangan menjadi atau bertindak seolah-olah kita hakim, mencari dan bertindak untuk hak kita supaya dibela dengan cara kita sendiri. Belajar dari kisah ini, Daud, orang yang luar biasa pun ternyata hampir saja mencari keadilannya sendiri. Semoga firman Tuhan dan pesan Tuhan hari ini membuat kita menjadi orang yang humble, menjadi orang yang rendah hati, membuat orang yang mudah berserah kepada Tuhan, bahwa kita meyakini Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, jalannya adil, caranya adil, dan Dia akan mendatangkan keadilan bagi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita semua.